ada, saya bilang. Semua karyawan saya bisa jadi bos. Semua bisa jadi bos. Tidak ada rahasia, semua bisa jadi bos. Sampai kapan kamu bekerja terus? Suatu saat kamu harus jadi pekerja, punya pekerja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Iman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini saya kedatangan seorang tamu, pengusaha sukses gitu ya, tapi banyak yang belum kenal. Makanya saya ingin terkenalkan hari ini. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Perkenalkan dong, Bos, biar publik langsung ngerti siapa dan dari mana gitu ya. Untuk urusan apa namanya, usaha yang sukses itu nanti kita berlanjut setelah silakan perkenalkan. Ya, nama saya Muhammad Sumriyadi. Muhammad Sumriyadi berasal dari Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Cuman asal usulnya saya juga ada dari Telagah juga. Jadi kolaborasi antara Galis Dajah dan Telagah. Muhammad Sumriyadi, iya, dari Desa Galis Dajah dan Telagah. Tapi kalau Pak Sumri tadi kan pakai lahjah bahasa Indonesia, Galis Dajah. Iya, Telagah. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustadz ini bukan urusan perbisnisan roti dan lain-lain, tapi yang membackup dari kerja-kerja bisnis Pak Sumbrianto ini di backup oleh doa oleh Ustadz ya. Betul. Perkenalkan dong Pak Ustadz, barangkali biar juga dikenal publik bahwa yang membantu doanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin dari Desa Kajen, Kabupaten Bangkalan. Saya temannya Pak Bos Muhammad Sumriyadi, pengusaha pabrik roti. Siap. Oke, pemirsa, kita dalami. Pak Bos Sumri, iya, itu orang Galis Dajah itu kan tidak jauh berbeda dengan Kajen, dengan Sabi Timur. Desanya desa banget gitu ya, bukan desa-desaan. Betul. Pedalaman saya. Ya, betul letak kami pada itu kan. Gunung nak nunggu apalagi Telagah, Galis Dajah, Sabi Timur, Kajen itu sama betul letaknya gitu. Betul. Terinspirasi untuk bergelut di bisnis roti. Ya, ini dari mana sih cerita dari awalnya? Silakan ceritakan biar publik juga ngerti. Oke. Terima kasih. Kita awalnya sih untuk pertama kalinya itu tidak ada inspirasi ke roti, karena kepepet. Jadi yang nggak mungkin jadi mungkin. Awalnya dulu saya hanya ingin jadi orang sukses aja. Konon kabarnya yang sukses itu di kampung saya itu banyaknya terdengar tuh pelayaran. Pelayaran itu rata-rata kalau orang datang berlayar itu kan karena banyak duitnya sukses. Sebenarnya bukan banyak duit itu sukses, belum tentu banyak duit sukses kan seperti itu. Saya di pelayaran itu ngambil jurusan masak. Oh, awalnya pernah sekolah di pelayaran? Nah, bukan sekolah di pelayaran, ingin sekolah ke pelayaran. Terus untuk mensekolah di pelayaran karena biayanya terlalu tinggi, saya ya ijazahnya seperti SMP SMA-nya itu hanya ikut persamaan saja, sampai pelayarannya juga ikut persamaan juga. Terus untuk melangkah menjadi koki di pelayaran itu kerja di tukang masak. Pernah. Berapa tahun kita? Kalau di tukang masak itu di koki sekitar 3 tahunan. Artinya sudah keliling dunia dong kalau pelayaran. Pelayarannya bukan dunia, Asia saja. Oh, Asia saja. Itu sekilas cerita bahwa sebelumnya itu justru bergelut di urusan di kerja di pelayaran gitu ya. Iya, pelayaran terus
memang keluar masuk itu memang urusan dapur saja. Urusan perdapuran. Perdapuran, betul. Oh, itu apa namanya, kenapa sekarang kok bisa masuk, ada suatu irisan gitu ya dengan urusan perdapuran, karena urusan perrotian itu juga tidak lepas dari urusan perdapuran. Betul sekali. Kalau di urusan perrotian itu awalnya setelah di pelayaran gimana ceritanya? Gini, setelah saya berhenti belayar itu terbawa-bawa yang tadi, karena saya urusan dapur, dari dapur ke dapur, saya berhenti di Batam itu kerja di Bogasari, ditaruh di bagian pembuatan roti dan mie. Jadi saya punya 2 keahlian di bidang roti dan mie. Kalau untuk masakan Nusantara kayak rumah masakan Padang, saya karena pernah kerja di rumah makan Padang. Bukan saya belajar niat kursus di rumah makan Padang, tidak. Cuma pelayan di situ, ya. Jadi saya jadi mengerti semuanya. Jadi teman-teman, kok kamu bukan kerjaannya dikerjain? Kerja itu bukan hanya bukan hanya cari uang, cari ilmunya. Oh, ternyata bersanad juga ya ke roti itu ya. Betul. Ada musal-salnya kan. Betul. Ada kaitannya. Ustaz, Pak Bos, untuk mewadahi ya usaha rotinya ini kan, kalau negara ini kan pasti untuk harus membuat semacam UD atau PT lah macamnya. Betul. Ini roti yang digarap dan menjadi bisnis utamanya Bos Sumbriyadi ini apa namanya dan apa saja produknya? Dari awal saya itu memang saya buat agak susah sih namanya itu. Ini karena jarang-jarang kan begitu orang Madura punya pabrik. Kabarnya yang punya pabrik itu kan hanya orang Cina saja. Emang orang Madura nggak boleh punya pabrik. Jadi saya buat, ini karya Madura, pabrik roti orang Madura, Mahakarya Madura. Nama PT-nya? Nama UD, nama UD-nya Mahakarya Madurasa. Jadi disingkat MKM. Mahakarya Madurasa. Disingkat. Jadi nama rotinya roti Pia Bintang, roti Bintang. Roti Bintang diproduksi oleh Mahakarya Madurasa. Jadi buatan Mahakarya Madurasa ini bukan hanya roti saja. Kemarin ada carang mas. Apa itu? Carang mas. Oh, carang mas yang itu. Ya, terus. Ada keripik singkong. Karena di sini bahan bakunya memang agak sulit. Awalnya saya berinspirasi ke singkong itu karena orang Madura ini kan banyak nanam singkong. Singkong banyak terbuang, nggak terpakai. Saya berinspirasi, coba saya bikin keripik. Setelah saya bikin keripik singkong, kok kurangan singkong. Saya cari kemana-mana. Sekarang sudah banyak orang ke Jawa, Pak Bos. Iya. Kalau dulu waktu kecilnya saya memang setiap talon per berapa loke itu memang ditanamin singkong gitu ya. Buhung bahasa Maduranya. Pak Ustadz, Pak Ustadz itu kan urusan merestui, mendoakan hal macamnya. Bos Supriyadi ini waktu menentukan nama atau dan lain sebagainya berdiskusi dan minta saran ke Ustadz atau gimana kan? Cerita kenalnya dengan Pak Supriyadi ini? Baru kenal, dapat 1 tahun dengan Bos Supriyadi ini. Lalu Bos Supriyadi ini, gimana ini Pak Ustadz? Untuk saya mau buka rencana baru, maksudnya yang mau memproduksi pabrik mie gitu. Ya oke saja, saya gini. Monggo, insya Allah saya doakan. Nanti sekaligus kita berjalan bareng-bareng aja gitu untuk mengirim ke sana ke situ gitu atau ke pesanan gitu itu. Jadi tadi untuk menambah keyakinan Bos Supriyadi membangun mengembangkan bisnisnya dari hanya tadi itu ke minal macamnya, itu mendapatkan tambahan keyakinan dari Ustadz di samping dengan doanya, dan yang apalagi Ustadz juga bersedia untuk bagaimana memasarkan gitu ya Pak Bos ya, pondok-pondok yang dia kenal. Oh, jadi 2 profesi ini Ustadz. Iya. Jadi distributor, agent dan tukang doa lagi. Aduh, 3 ini. Satunya nanti saya minta nih Ustadz, yang satu tadi. Ustadz Samsul. Baru 1 tahun ya kenal dengan Bos Sumbriyadi ini, dan Bos Supriyadi ini ada tambahan keyakinan, bahkan mungkin kenyamanan ya Ustadz Bos ya, setelah kenal dengan Pak Ustadz Samsul.
Setelah dia kenal dengan saya terangkan kalau ada usaha itu orang itu ada namanya rahasia perusahaan. Nah, kalau saya tidak ada, saya bilang semua karyawan saya bisa jadi bos. Semua bisa jadi bos, tidak ada rahasia, semua bisa jadi bos. Sampai kapan kamu bekerja terus? Suatu saat kamu harus jadi punya pekerja seperti itu. Saya didik semua karyawan saya, jangan hanya kerja saja. Pelajarin semuanya, mulai dari paling kecil sampai ke paling besar, pelajarin semua. Suatu saat kamu harus punya anak buah. Sekarang kamu jadi anak buah, besok harus punya anak buah. Tidak ada rezeki itu nggak ketuker. Nah, menurut Ustadz sudah ada haknya masing-masing. Silahkan. Sudah bagiannya masing-masing. Pak Bos, Bos Subriyadi, apa namanya? Sekarang produk itu kan tidak hanya roti pia. Betul. Ini gambarnya nanti juga ditanyakan di sini ya. Apa seperti apa namanya bentuk dan warna rotinya. Sampai detik ini sebetulnya pemasarannya sampai di mana? Dan berapa karyawan sebetulnya yang dipunyai oleh pabrik Mahakaryan? Kalau Mahakarya Madurasa. Iya. Kalau rotinya sih sekarang sudah ada roti yang berbagai macam, bisa bersaing dengan yang lain. Berbagai bentuk sudah bisa kita buat seperti yang lain. Terus kalau pemasarannya ini kita sudah sampai di Pamekasan, Pak, paling jauh ya ke Surabaya sampai dekat Gresik. Untuk pemasarannya, alhamdulillah sudah banyak pesanan. Cuman kata tadi kita nih seharusnya ada lirikan dari pemerintah tunjangan, karena saya ini kalau di ini udah membantu pemerintah secara tidak langsung, karena saya menyerap tenaga kerja dengan karyawan yang sebanyak 30 orang. 30 sekarang. Ya, 30 orang itu sudah alhamdulillah udah membantu masyarakat yang sekitarnya, membantu ekonominya yang tidak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Jadi katanya sih, kata Ustadz kan, sebagus-bagus manusia itu yang berguna sama orang lain. Kharunas afuhum. Seperti itu. Pak Bos, berarti ini masih belum dikenal. Apakah sudah tercatat menjadi grup UMKM tercatat di UMKM Kabupaten Bangkalan, UMKM ini? Iya. Kalau tercatat nggak tercatat sih. Dulu nggak tahu juga. Dulu pernah ikut penyuluhan. Pertama saya buat UD, pertama saya buat izin BPOM-nya apa semua. Terus saya lanjut ke OSS kan, buatan PRT semuanya itu sampai ke BPOM Surabaya itu sudah. Tapi selanjutnya kan katanya setiap 5 tahun sekali kan harus diperbarui. Jadi UMKM ini sudah mempunyai PRT, izin dari BPOM juga sudah punya. Betul. Kata pemirsa, kemurniannya, legalitasnya, sudah ada. Izin edarnya sudah ada. Dari produk MKM Mahakarya Madurasa ini sudah dilengkapi semuanya. Cuma pengakuannya barusan, relasi dan hubungan dengan pemerintah daerah dalam konteks ini masih belum begitu erat ya, Pak. Meskipun mungkin sudah tercatat, tapi tercatat saja. Iya. ada di grupnya dulu, kalau misalnya ada undangan, ada meeting, ada seminar itu tentang UMKM itu dimasukkan ke grup terus, karena waktu itu ya ada amplopnya. Sekarang udah nggak ada lagi. Tapi kan sekarang sudah punya ustadz untuk memasarkan kan lebih. Artinya untuk memasarkan produk dari MKM ini betul-betul dilakukan secara mandiri. Ya. Belum ada sentuhan dan fasilitasi dari pemerintah untuk bagaimana memasarkan memajukan juga MKM ini ke luar dan lain sebagainya. Betul. Pak Ustadz, di samping tukang doanya, di samping juga memberikan keyakinan kepada Bos Subriyadi ini, sampai di mana Ustadz memasarkan produknya MKM ini? Nah, ini insya Allah nanti bisa ke daerah Sampang, ke pelosok-pelosok itu, kampung-kampung itu, nanti kita masukin aja gitu. Kayak toko-toko yang kecil-kecil gitu itu, kita bantu gitu. Jadi
Sampean nggak takut dosa ya Ustadz disuruh begitu-begitu? Ustaz bilang itu, ya ini sama-sama membantu. Iya. Tahun gitu ya. Iya. Ada membangun kesalingan. Iya. Bukan justru memanfaatkan Ustadz, enggak ya? Enggak. Nanti ketika saya melanggar dari koridor yang ditentukan oleh hukum agama, ya, oh ini nggak boleh Pak Sumbi itu begitu Ustaz. Iya. Jadi ini bukan membangun sebuah relasi ngelama gitu ya ke Ustadz, enggak. Tapi ini memang ketawaduan Ustadz Samsul untuk ikut memasarkan produk dari MKM. Siap. Sampai ke Asan dan Sampang segala macam. Kalau kalau Bos Sumbriandi ini kan mungkin tidak mempunyai banyak relasi seperti Pak Ustadz Samsul. Kalau Pak Ustadz Samsul ini kan relasinya kemana-mana Pak Subri. Jadi tidak salah Pak Subri minta doa ke Samsul dan juga sekaligus pemasaran agent. Ini sangat luar biasa Mirza. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz Samsul kan pasti sudah pernah merasakan. Kalau ini sandasan nggak dibawain oleh-olehnya dan ini menjadi hutang nanti. Jadi saya harus tahu bagaimana rasanya, caranya, pianya, dan apalagi Bos. Keripiknya, tapi tak jalan keripiknya belum karena saya belum merasakan. Saya tanyakan ke Ustadz. Ustadz pasti merasakan kan? Dan gimana rasanya pianya Dan? Nggak kalah nggak dengan pia-pia yang di luar itu Dan? Nggak kalah kan ya? Empuknya, enaknya, mantep banget. Mantep. Makanya tadi malam sampai orang tua saya, mbah saya yang Kiai Idris itu sama Nye, mantep katanya ya. Empuk daripada roti-roti yang lain gitu. Ini saya semakin penasaran Bos. Ini harus segera dikirim ke sini. Siap. Apa namanya? Roti pia. Yang carangnya Tan? Yang apa roti carang apa namanya? Keripik singkong, terus carang mas. Carang mas. Iya. Jadi Ustadz belum memasakkan carangnya. Belum kalau carangnya. Tapi kalau rotinya sudah beredar ke sampai Makassar ya. Iya. Bos, kalau yang carang ini, yang carang emas dan semacamnya ini sama enggak apa namanya pemasarannya? Kenapa kok Ustadz tidak dikasih itu? Apa keterbatasan penyediaan produksi atau bagaimana? Maksudnya caranya? Yang roti carang emas ini loh. Oh, bukan roti. Itu carang emas itu kan dari tela. Dari tela itu kan kecil-kecil itu pakai gula. Itu kan musim-musiman. Tela itu musim-musiman. Oh, jadi produksinya juga musiman juga. Jadi di sini apa ya, keterbatasan petani itu nggak kontinu bahan bakunya. Jadi kalau tanahnya kalau lagi musim tela nanti ditanam tela, musim padi tanam padi. Jadi satu lahan itu buat berbagai macam. Satu lahan nanti habis padi tanam jagung. Bos Subriyadi, kalau urusan kekurangan bahan baku dan lain sebagainya untuk menjaga keberlangsungan dan keberlangsungan produksi itu biar tidak tertunda gitu ya. Nggak berpikir untuk bagaimana itu mendatangkan bahan baku dari Jawa. Oh, sudah ya? Saya diupayakan. Ini karena banyaknya permintaan ya. Memang sekarang ini lagi kewalahan. Saya bikin tim kemarin untuk pencari kacang hijau itu. Saya bikin tim ada berapa orang itu. Jadi 3 orang dari sebelah utaranya Madura di Desa Sepolo dan sebelah selatannya Madura termasuk Kubonyar ya. Itu timur juga Pamekasan sudah saya bikin 3 tim. Itu kalau yang habis di sana ke sana, kalau yang Kubonyar kalau misalnya ke timur itu sekarang lagi kewalahan karena yang saya bilang tadi, sekarang ini bikin nanam kacang hijau itu enggak kontinu, enggak ada lahan khusus yang nanam kacang. Kalau orang itu ketika habis jagung, habis padi baru nanam kacang hijau. Jadi artinya Bos Sumbri untuk sementara ini bahan baku itu masih memaksimalkan dari produk-produk lokal. Betul. Untuk sampai detik ini masih belum memakai bahan-bahan baku yang didatangkan dari luar. Belum. Jadi produk asli Madura. Asli. Meskipun tidak haram nanti kalau semua permintaan banyak gitu kan. Permintaan banyak dan karyawannya sudah banyak, daripada nganggur karyawannya nanti. Bisa mendatangkan juga dari daerah, kalau itu justru secara hitung-hitungannya menguntungkan. Betul. Kalau rugi ya jangan dilanjutkan ya. Kalaupun ada nanti dari daerah luar manapun yang mau nyaplai ya,
Saya katakan Welcome, kalau ya. menyaplai di bidang bahan baku, monggo silahkan monggo. Termasuk saya cuma nanti boleh, kami demo. siap. Ya harganya hari nanti kita Oh boleh, lihat harganya nunggu ketemu. Kalau nggak dapat untung macam mana? itu rangingan apa kiloan kan gitu. Kilo. Oh, kalau di desa saya kan bisa rangingan. Kilo. Ranking kiloan ya. Kilo. Oh, nanti tak coba kalau nanti. Siap. Jadi saya nanti mudah-mudahan nanti dari acara Sanrasa ini menjadi penyuplai bahan bakunya. Betul. UD Mahakarya Madura sama Madura. Betul. Pabriknya yang ada di Sebelah Tanah Merah. selatan kantor camat. Tanah Merah. Kira-kira 100 meter dari kantor camat Tanah Merah. Kalau dari Polsek arah ke selatan Ya, belok kanan itu ya kalau dari barat. dekat Ya. Pasar Unggas. Betul. Pokoknya dekatnya kecamatan gitu ya. Betul. Itu pemirsa, Pak Ustadz, barangkali ada yang mau disampaikan Ustadz. Oke. Nanti selanjutnya saya akan minta kepada Bos Subriyadi ini untuk masing-masing produk dan lain-lain sebagainya. Kalau bicara masalah lebih lanjut terkait dengan urusan itu, insya Allah nanti akan saya datang lagi langsung ke pabriknya. Boleh. Untuk bicara langsung dengan Bos Subriyadi dan apa-apa dan biar lebih detail di masyarakat. Ini hanya sekedar informasi awal gitu ya kepada publik, khususnya kepada pemerintah, bahwa pengakuan dari beliau tadi itu justru sampai detik ini masih belum ada hubungan yang erat, apalagi fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah daerah. Sementara dari pengakuannya bahwa pabrik MKM ini justru sudah mempunyai 30 karyawan dan produknya kewalahan gitu ya untuk menyediakan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat, bahkan sampai ke Mekasan dan Surabaya dan lain sebagainya. Ini kan sangat luar biasa, pemirsa. Ustadz, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan urusan ini, Pak Ustadz? Pak Ustadz Samsul, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan urusan MKM. Ya, MKM. kalau saya bertamu ke sana semalam Ya. Ya tadi malam Pak Bos ini bertamu ke Silaturahmi ke pesantren gitu Pesantrennya di Pak Ustadz rumah ini. gitu. Barangkali nanti misalnya kalau di luar ada teman-teman seperti kayak ulama atau madrasah yayasan mau berpesan roti bisa menghubungi MKM. Kan ada intihanan nih. Oh. Intihanan kalau pas Isro. Mi'raj, intihanan itu dijamin halal. Orang punyanya orang Madura resmi, bukan orang Cina punya ya. Iya. Orang Madura. Ada potongan juga kan di sini? Ada, jelas ada. Ada diskon ada. Catat. Ada potongan. Kalau ada. pesantren atau madrasah mengadakan acara imtihan, Isra Mi'raj, mesen hidangan rotinya ke MKM, ada potongan, tapi jangan macam-macam, jangan sampai rugi lah. Gitu kan? Boleh siap. Ada, tenang aja. Itu Seperti sendiri Ustaz Samsul, barangkali ada teman-teman kepala sekolah atau pengelola pondok pesantren atau yang lain yang mempunyai hajat gitu ya di akhir-akhir menjelang Ramadan, ada Isra, ada imtihan dan macamnya. betul. Kalau itu dibutuhkan untuk bagaimana memberikan hidangan kepada para masyayikh, memberikan pada Betul. undangan dan semacamnya, bisa hubungi Ustaz Samsul dan juga langsung kepada pabrik Bos. MKM ya. Siap. Nanti banyak orang datang nggak ada barangnya, ada ya. Oh tenang. Nah, gitu ya. Sementara apalagi kalau pria sekarang masih ada sekitar 7.000 roti. Oh gitu. Urusan ketersediaannya pasti ada. Silakan Bos, barangkali ada yang mau disampaikan baik pemerintah harapannya atau kepada siapapun, kepada pemirsa Sandasan barangkali ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan urus pemasaran dan yang lain-lain, silakan. Oke, terima kasih kita sampaikan untuk pesan dari saya UMKM sebagai pemilik usaha roti yang ada di selatan kantor Camat Tanah Merah. Kita tetap optimis dalam usaha apapun. Kalau kita tetap berjuang dengan gigi, di mana ada jalan, ada kemauan, di situ ada jalan. Satu. Kedua, kalau memang itu bisa kerjasama di lain orang kerjasama dengan saya, monggo saya buka dengan tangan terbuka. Silahkan kerjasama baik di bidang pemasaran, baik di bidang usaha. Oke, kita konsultasi, kita saling mengisi kekurangan dan kelebihnya bersama. Harapannya pemerintah. Harapan untuk pemerintah ini kedepannya tolong dong diperhatikan. Iya. Ini saya juga membantu rakyatnya juga. Ini untuk tentang ya bantuan seperti mesin-mesin untuk kecanggihan biar tidak kalah saing dengan dunia luar. Siapa tahu nanti bisa ekspor nanti.
anunya apa namanya, rotinya bisa ekspor ke Malaysia, ke Singapura, ke negara tetangga, kan membantu negara juga biar ada pemasukan untuk luar gitu dari Indonesia seperti itu. Oke, minta tolong ya. Makasih banyak Bos Sumbri dan Ustadz Samsul. Mudah-mudahan apa yang kita rasani ini berdampak terhadap masyarakat dan juga menginspirasi banyak orang, dan mudah-mudahan pabrik MKM ini justru manfaat khususnya kepada khususnya tetangga, apalagi kepada karyawannya, terhadap daerah, dan juga mudah-mudahan juga bermanfaat terhadap bangsa dan negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.